Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kembali lagi di channel Sepertiga Malam. Apa kabar teman-teman Sepertiga Malam dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkesempatan untuk mengunjungi tempat kediaman Habib Muhammad Bagir bin Idrus Al-Idrus. Terima kasih Habib atas jamuannya. Minta maaf sebelumnya malam-malam jam 1 malam kita bertamu ke sini di bulan Ramadan ini dengan kegiatan Habib yang sangat sibuk gitu, dan apalagi tadi juga baru sampai dari daerah Tangerang gitu. Alhamdulillah sekali lagi kita minta maaf dan berterima kasih telah menerima kita gitu. Dan malam hari ini kita akan mengangkat tema yaitu Lailatul Qadar dan zakat fitrah, karena kebenaran kita ambil video pada malam hari ini yaitu bertepatan dengan malam 25 Ramadan, malam ganjil gitu. Dan biasanya di kalangan para ulama nanti biasanya ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu turunnya itu adanya itu di 10 malam terakhir, dan ada juga yang di malam-malam ganjil gitu. Nah, selain malam Lailatul Qadar dan berketepatan juga nantinya nggak jauh lagi kita akan menyambut Idul Fitri gitu, dimana setiap muslim yang berkecukupan atau mampu itu diwajibkan zakat fitrah. Nah, seperti apa sih secara hukum gitu ya malam Qadar itu sendiri dan zakat fitrah? Langsung saja kita ngobrol kali ya, biar lebih santai gitu. Boleh, kita ngobrol, tapi insya Allah obrolan kita pada malam hari ini berisikan dengan ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk sahabat Sepertiga Malam. Mungkin langsung aja kali Bib ya ke pembahasan gitu. Dan malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar gitu. Ada yang bilang malam kemuliaan, malam 1000 bulan gitu ya. Mungkin dari Habib bisa menjelaskan nih apa sih malam Lailatul Qadar itu sendiri. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengizinkan kita malam hari ini untuk merasakan daripada malam-malam mulia di bulan suci Ramadan, yang dimana bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang agung di mata Allah dan di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Allah berikan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wabil khusus, yaitu ada satu malam di dalam bulan suci Ramadan, malam yang lebih mulia daripada malam 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan ini Allah berikan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya Allah berikan daripada malam Lailatul Qadar ini karena umat daripada Nabi Muhammad ini umurnya pendek. Ya, karena umurnya pendek, kalau nabi-nabi terdahulu umatnya umurnya ratusan tahun, 200 tahun biasa, 300 tahun masih segar.
Tapi umat Nabi Muhammad paling lama 80 tahun. Sudah kembali ke alam barzah. Allah berikan keistimewaan walaupun di usia ataupun umur yang pendek, tetapi bisa kita mendapatkan amaliyah yang melipat gandakan sehingga bisa menyelip daripada ibadah-ibadah amaliyah orang-orang sebelum daripada umat Nabi Muhammad SAW yang diberikan umur panjang, yaitu dengan malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar Allah turunkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang sering kita baca di dalam ayat al-suci Al-Qur'an, in anzalna fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam Lailatul Qadar, apa sih malam Lailatul Qadar? Nah, sebelum kita berbicara malam Lailatul Qadar, ini ada satu cerita yang menarik tentang malam Lailatul Qadar tersebut. Jadi ketika Allah turunkan ayat tersebut, maka para sahabat saat itu bergembira dengan ada kemuliaan yang Allah berikan dengan saat malam turunnya ayat 6 tentang malam Lailatul Qadar. Artinya para sahabat ini ketika mendapatkan wahyu berita kemuliaan-kemuliaan, mereka bahagianya luar biasa. Apalagi ditambah dengan yang dimana malam Lailatul Qadar ini adalah pelipat gandaan pahala sampai 1000 bulan lebih. Maka saat itu sahabat Nabi Muhammad SAW bertanya, ya Rasulullah, kapan itu malam Lailatul Qadar? Maka saat itu Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, kalian ingin tahu kapan turunnya malam Lailatul Qadar? Maka sahabat, tentu ya Rasulullah, kami ingin memakmurkan malam tersebut, kami ingin memaksimalkan ibadah kami di saat malam tersebut. Maka Nabi mengatakan, besok malam kalian kumpul, maka insya Allah saya akan beritahu tentang kapan turunnya malam Lailatul Qadar. Sahabat gembira, wah, mau dikasih tahu tentang turunnya malam Lailatul Qadar, siapa yang nggak gembira? Maka besok harinya sebelum malam tiba, ada dua orang sahabat Nabi yang saling bercekcok. Ya biasa, salah faham. Ya, saling bercekcok. Ada kesalahpahaman sehingga mereka saling bercekcok, bersih tegang. Tetapi di akhirnya mereka saling memaafkan. Ya sudah, artinya sudah tidak ada masalah lagi, cuman sempat bersih tegang. Ya. Cekcoknya karena turunnya ada permasalahan, ada permasalahan aja. Ada permasalahan yang membuat mereka salah paham sehingga ya manusia lah. Sahabat juga manusia itu. Yang membuat mereka saling cekcok. Artinya kalau bahasa kita gontok-gontokan, tapi nggak sampai tonjok-tonjokan. Ya. Salah paham. Sehingga mereka memutuskan, di akhirnya mereka saling memaafkan, berpelukan, sehingga selesai. Malam tersebut yang dimana dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW untuk Nabi memberikan informasi tentang malam Lailatul Qadar. Maka sahabat sudah kumpul semua nih. Wah, udah menanti nih kabar kapan nih malam Lailatul Qadar. Masya Allah, dinanti. Maka saat Nabi keluar, Nabi mengatakan, wahai sahabatku, kamu menunggu daripada informasi malam Lailatul Qadar? Naam ya Rasulullah, kami menanti itu. Maka Rasulullah menjawab, tadi ada dua seorang sahabat yang bercekcok. Diam sahabat semua. Naam ya Rasulullah. Nah, ketahuilah, gara-gara dua orang sahabat tersebut yang bercekcok, sehingga Allah rahasiakan malam Lailatul Qadar. Dan Allah angkat malam Lailatul Qadar itu diangkat, dirahasiakan oleh Allah karena sebab ada dua sahabat yang bercekcok. Bayangkan ini hikmah di sini. Percekcokan menyebabkan sebuah hasil yang sampai sekarang kita rasakan bahwa kita tidak tahu malam Lailatul Qadar tersebut. Padahal posisinya ketika itu sahabat sudah saling memaafkan. Sudah selesai masalah. Tapi efeknya sampai hari kiamat tidak ada orang yang tahu tentang inilah hikmah di antaranya peringatan buat kita bahwa kita sesama muslim jangan ada saling cekcok. Jangan bermusuhan gara-gara seorang sahabat yang kesalahpahaman sedikit membuat Allah angkat, tidak jadi Allah berikan informasi tentang Lailatul Qadar sampai hari kiamat, dirahasiakan. Saat itu sahabat sedih semua, sedih gara-gara nggak tahu jadi Lailatul Qadar kapan. Tetapi Rasulullah SAW
Daripada setelah itu Rasulullah memberitahu ciri-ciri tentang Lailatul Qadar yang bisa kita ambil, cuman tempatnya tidak ada yang tahu, karena sebab tadi ini adalah cerita yang harus kita ambil bahwa Allah tidak menyukai perselisihan. Poinnya di situ ya, Bib. Poin jangan ada perselisihan. Perbedaan silakan, perbedaan artinya ada perbedaan itu adalah kasih sayang. Ataupun perbedaan misal pendapat, selagi tidak melanggar daripada syariat, ya hargailah. Ya, jangan jadikan perbedaan itu sebagai permusuhan. Ini hikmah yang kita ambil bahwa segitunya Allah, karena ada masalah sedikit dengan sahabat sehingga Allah angkat. Itu rahasia. Allah nggak jadi informasikan kapan malam Lailatul Qadar. Nah, setelah itu karena sahabat agak sedikit kecewa, maka Nabi mengobati kekecewaan tersebut dengan Nabi memberikan informasi bahwa malam Lailatul Qadar itu biasanya Allah turunkan di 10 akhir. 10 akhir dan dikhususkan di malam-malam ganjil. Ya. Itu memang langsung dari Rasulullah sendiri. Rasulullah saat itu memberitahukan bahwa kebanyakan seringnya terjadi Allah berikan Lailatul Qadar itu di 10 akhir di saat malam-malam ganjil, tetapi juga bisa di 10 awal pertengahan atau 10 awal. Artinya hikmah daripada dirahasiakan ini Lailatul Qadar bagi kita adalah kita bisa diperintahkan oleh Allah untuk memakmurkan seluruh malam di malam Ramadan. Karena kalau kita memakmurkan pasti kita mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, apa itu malam Lailatul Qadar? Ya kan? Malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. 1000 bulannya orang beribadah. 1000 bulan orang ibadah. Naam. 1000 bulan itu kalau dihitung itu 83 tahun atau 82 tahun. 1000 bulan. Kalau dihitung hari berarti 30.000 hari. Masya Allah. Kita ngaji saat turun Lailatul Qadar, kita mengaji Al-Quran, maka Allah catat kita ngaji selama 83 tahun. Bahkan bukan selama 33 tahun, lebih baik, lebih afdol. Artinya pahalanya lebih daripada itu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Cuman batas gambarannya adalah 83 tahun kita ibadah. Tapi di situ dikatakan khairu min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya lebih dari itu pahalanya. Nah, kita tahu malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang istimewa. Maka kalau orang yang ingin mendapatkan daripada malam Lailatul Qadar, maka dia menghidupkan malam-malam dari mulai awal Ramadan sampai malam terakhir di dalam bulan suci Ramadan. Pasti dia akan mendapatkan daripada malam Lailatul Qadar tersebut. Minimal kita tiap malam jangan berbuat dosa di malam Ramadan. Kenapa? Begitu juga ketika malam Lailatul Qadar kita berbuat dosa, maka Allah catat dosanya selama 83 tahun. Masya Allah. Kita dosa kita aja banyak ditambah dosa 83 tahun, gimana mau dihisapnya nanti? Betul kan? Betul. Dosa kita yang kita masih hidup aja masih lama nanti dihisap. Kalau nggak karena rahmatnya Allah nggak tahu gitu nih. Muka-muka kita ini muka-muka ahli neraka semua. Makanya artinya minimal kita di malam kita tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketika turun malam Lailatul Qadar, waliudzubillah kita sedang main game. Ya, sekarang ini ya. Begadang sambil nunggu sahur di main game. Maka dicatat sama Allah main game selama 83 tahun. Main kartu. Maka dicatat sama Allah 83 tahun. Kita bisa bayangin main kartu selama 83 tahun. Gimana hisapnya nanti? Kita ngaji, ya Allah catat sebagai ngaji. Kita ibadah, kita sholat sunnah, sholat tahajud, qiyamul lail dan lain sebagainya. Maka Allah catat kita sholat sunnah ataupun sholat qiyamul lail dengan selama 83 tahun. Bagaimana keinginan. Nah, ada tambahan juga yang ingin saya sampaikan. Ini kan bulan suci Ramadan ini bulan di mana Allah lipat gandakan pahala. Yang di mana hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan ketika kita berbuat amal wajib, maka Allah catat amal wajib tersebut 70 kali lipat di luar bulan suci Ramadan. Kita berbuat sunnah, amalia sunnah, ibadah sunnah, maka Allah sebagai catatan wajib di hari-hari biasa. Logika begini, saya kasih gambaran. Kita kan ngobrol santai. Kalau
kalau misal apa namanya di kantor kita bos kita ngumumin bulan ini yang rajin masuk kerja selama 1 bulan saya gaji 70 kali lipat. Gimana? Semangat pastinya. Kira-kira kita bolos nggak? Enggak. Sakit masuk berangkat nggak? Masih berangkat? Paksain. Hujan? Berangkat. Petir? Berangkat. Bahkan kalau kita mungkin sakit di rumah sakit diinfus kita lepas deh keluar dari rumah sakit. Yang penting kerja betul. Kenapa? Betul. Karena ada keuntungan 70 kali lipat. Diumumkan, betul nggak? Bos akan memberikan gaji 70 kali lipat. Karena apa? Kita pasti ngejar keuntungan, betul nggak? Orang yang berakal. Nah, itu urusan dunia. Ini urusan akhirat. Yang artinya Allah jelas Nabi mengatakan bahwa bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahala. Masa kita nggak semangat? Karena harusnya kita semangat itu sama. Ketika tadi diumumkan di kantor 70 kali lipat gaji gitu. Wah, saya yakin nggak ada yang malas kerja, betul? Ada nggak yang malas kerja? Kalau orang yang normal. Kita kejar dah. Itu hujan. 70 kali lipat. 70 kali lipat, betul nggak? Inilah fenomenal alam. Kalau artinya kalau kita akal kita gunakan, ini adalah saatnya kita meraup keuntungan besar di bulan suci Ramadan. Ditambah apa namanya? Tadi kan kita hitungannya nih, kita hitung pahala nggak ya apa kita supaya kita semangat nggak jadi masalah. Tadi ketika kita sholat wajib dicatat 70 kali lipat. Pertanyaannya, kalau kita sholat wajibnya berjamaah, berapa pahala jamaah? 27. Artinya 27 dikali 70. Oke. Ditambah kalau kita menggunakan siwak, ini kan siwak hal yang ringan, 10.000 atau 5.000. Ya, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, rakaataini bisiwak khairu min sab'ina rakaatan bi ghairi siwak. 2 rakaat dengan siwak maka lebih afdol daripada 70 rakaat tanpa siwak. Artinya apa? Kalau kita sholat wajib pakai siwak, sholatnya berjamaah di bulan suci Ramadan, 70 kali 70 kali 27. Berapa itu? Banyak. Hal sepele siwak ini hal sepele, kecil dan murah, ya. Tapi kalau kita amalkan, ini adalah keuntungan yang besar. Nah, kalau kan tadi saya bilang kalau orang yang berakal, ketika ada keuntungan besar, maka dia nggak mungkin ninggalin. Dikejar. Keuntungan dan real depan mata. Nah, itu keuntungan dunia. Janji Allah lagi. Benar, janji Allah. Nggak mungkin Allah meleset. Allah la yukhliful mi'ad. Padahal kalau bos kadang meleset, cuman sekadar nyemangati bisa jadi nggak jadi gaji, nggak bisa juga kan. Hianat bisa kan. Tapi kalau Allah nggak hianat, nggak mungkin hianat. Artinya kita gunakan akhir-akhir malam ini dengan memaksimalkan kita, apalagi ditambah kita gunakan ketika ibadah, kita memakai siwak, kita ketika mau ngaji pakai siwak. Maka coba bayangkan, setiap kita baca Al-Quran itu pahalanya per huruf, dikali 70 kali lipat. Kita baca Al-Fatihah aja berapa huruf? Kita gunakan siwak kali 70. Kita baca Fatihah aja deh, banyak pahalanya. Apalagi kita baca Al-Baqarah sampai selesai. Ya, artinya kita maksimalkan. Dan Nabi Muhammad SAW itu ketika di akhir-akhir Ramadan ini, beliau lebih banyak waktunya untuk itikaf di masjid, untuk memakmurkan masjid. Nah, ini juga ingin saya sampaikan, Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, innamal amalu binniyat, wa innamal likulli man nawa. Ya, di dalam hadis tersebut disebutkan bahwa segala sesuatu tergantung niatnya. Nah, mumpung ini juga di bulan suci Ramadan, maka biasanya orang-orang yang berilmu, orang-orang soleh, mereka melakukan satu pekerjaan tapi niatnya banyak, sehingga yang mereka dapatkan pahalanya banyak. Sama kayak kita sholat sama, tapi sholatnya mereka pahalanya berlipat-lipat karena niatnya banyak. Ya, iktikaf, masalah kita tarik ke bab iktikaf. Ya, di dalam kitab Jawahirul Uluyyah diajarkan kita untuk memperbanyak niat. Nah, apa itu diantaranya niat kita ketika mau iktikaf? Ya kan, ini mumpung dilipat gandakan kan. Jadi kita pengen rauk lagi. Sama-sama kita duduk, yang satu cuman duduk dapat pahala iktikaf, kita dapat pahala double-double. Mau nggak kira-kira? Mau. Nah, ini ada beberapa niat yang bisa kita lakukan ketika iktikaf, sehingga kita mendapatkan
berlipat-lipat ganda di dalam pahala itikaf tersebut. Yang pertama, kita itikaf, niat itikaf karena Allah, ya kan, itikaf ya, nama itu itikaf fi hadal masjid sunatan lillahi ta'ala. Ini kita dapat pahala itikaf. Yang kedua, diajarkan kita itikaf niatnya untuk menunggu sholat, waktu sholat. Karena kalau itikaf tuh biasanya kan sebelum waktu sholat, ya kan. Orang mau sholat sebelum waktu sholat itikaf dulu ya, nunggu. Udah nyampe masjid, ya nyampe masjid. Waktu sholat. Berapa pahala tuh? 2. Dari satu amal tapi 2 pahala. Nah, itu yang pertama tadi niat itikaf. Yang kedua kita nunggu waktu sholat. Yang ketiga kita niat untuk membaca Al-Quran. Berapa pahala tuh? 3. Oke. Keempat, kita niatnya untuk uzlah atau menyendiri atau berduaan dengan Allah, bahasa kita. Ingin bermersaan sama Allah atau mau berduaan sama Allah. Berapa pahala? 4. Yang kelima, kita niat memakmurkan masjid dengan berzikir kepada Allah. Berapa itu? 5. Pekerjaannya satu apa 5? 1. Niatnya 5. Pahalanya berapa? 5. Itu baru itu. Yang keenam, terakhir kita niat ketika itikaf menjaga pandangan kita dan menjaga pendengaran kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal-hal yang tidak penting. Kan nggak mungkin kita di masjid lihat yang haram. Nah, mungkin ada orang telanjang di masjid kan. Kita niat menjaga pandangan, mendengar juga nggak mungkin kan, orang di masjid ngomongin orang. Kalau ada berarti orang itu gila. Udah di masjid gibahin orang. Itu dosanya berlipat-lipat. Ya, artinya kita dengan satu niat, dengan satu amal, maka 6 niat, maka sehingga Allah lipat gandakan niat tersebut pahalanya. Sama, duduknya sama nggak? Sama. Capeknya sama nggak? Berarti nggak capek, sih duduk doang kan? Walaupun dia cuma niat itikaf, dia cuma diam aja dapat pahala. Ditambah kalau dia zikir tambah pahala lagi ya. Tapi yang satu dapat 1, yang satu dapat 6. Inilah Islam nikmatnya. Kalau kita makanya ada mengatakan, dikatakan ulama mengatakan tidurnya ulama lebih afdal daripada sholatnya orang bodoh. Kenapa? Karena tidurnya ulama niatnya banyak, niat untuk bangun malam, niat untuk untuk menjaga tubuh supaya kuat ibadahnya, segala macam dia niatin. Baca doa sebelum tidur, dia sunnah, pakai siwak. Kalau orang sholatnya orang bodoh, asal sholat, iya kan? Makanya begitu keuntungan orang yang berilmu, yang memiliki ilmu itu pahalanya mereka makin banyak. Makanya kan ulama derajatnya tinggi-tinggi, karena apa? Dia pahalanya berlipat-lipat. Karena dia niatnya tadi banyak di dalam setiap ibadah. Begitu. Ini tentang Lailatul Qadar yang harus kita ketahui bahwa kita makmurkan. Jadi nggak ada yang tahu kapan turunnya malam Lailatul Qadar. Yang jelas kita makmurkan selama 1 bulan untuk beribadah di malam, khususnya di malam hari untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah zakat fitri sekarang nih. Afwan, kalau ada yang mau saya tanyain dari apa yang Habib jelaskan tadi. Boleh. Berarti itu tadi Rasulullah menyampaikan kepada umatnya saat itu di bulan Ramadan, di bulan Ramadan. Dan terus tadi juga dijelaskan bahwa masih jadi rahasianya Allah nih malam Lailatul Qadar itu gitu. Dan bisa jadi 10 hari terakhir Ramadan. Tadi Habib jelaskan juga bahwasanya bisa juga di 10 hari awal Ramadan gitu, atau di dalam Ramadannya itu sendiri gitu ya gitu. Nah, ada keterkaitan nggak sih ini gitu, adanya malam Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan itu dengan dilipat gandakannya setiap pahala ibadah gitu ya, yang umatnya Rasulullah lakuin itu jadinya tuh pahalanya Allah lipat gandain tuh gitu. Maksudnya kayak tadi pahala wajib jadi 70 kali gitu ya. Pahala sunnah dijadiin pahala wajib gitu. Itu kan selama di bulan Ramadan, baik dari awal maupun dari akhir gitu. Nah, ada nggak keterkaitannya gitu
malam Lailatul Qadar itu ya turunnya pokoknya di bulan Ramadan gitu, nggak cuma di 10 hari akhir Ramadan gitu. Ya, jadi kalau malam Lailatul Qadar itu Allah berikan hanya di bulan suci Ramadan. Tetapi ada pahala yang sama dengan seperti kita mendapatkan malam Lailatul Qadar ada di luar bulan suci Ramadan. Itu Nabi menjelaskan di dalam hadisnya 4 rakaat setelah Isya salat sunnah, maka kita seperti pahala kita mendapatkan bulan Lailatul Qadar 4 rakaat. Ya, jadi di luar bulan suci Ramadan juga ada ketika kita istiqomah ya 4 rakaat setelah salat Isya, maka kita seakan-akan mendapatkan bulan suci Ramadan. Jadi kita bisa raih malam Lailatul Qadar itu setiap harinya. Setiap hari di bulan suci Ramadan pahalanya. Iya, pahalanya di bulan suci Ramadan. Salat sunnahnya apa? Salat sunnah ba'diyah boleh, ditambah kita salat sunnah witir boleh. Pokoknya 4 rakaat itu kita lakukan setelah salat Isya, maka kita seakan-akan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu kemuliaan yang Allah berikan di luar daripada bulan suci Ramadan. Ya. Jadi kita bisa dapatin malam Lailatul Qadar setiap malam. Habis Isya. Di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan. Kita bisa dapetin tuh Lailatul Qadar. Pahala yang sama. Iya. Jadi ketika kita istiqomah 4 rakaat setelah salat Isya, maka kita mendapatkan pahala sama seperti orang yang mendapatkan pahala di bulan di malam Lailatul Qadar. Iya. Gitu. Nah, terus soal itikaf tadi itu Masya Allah mungkin sahabat sepertiga malam juga banyak yang belum tahu, termasuk saya pribadi juga belum tahu yang Habib jelaskan tadi gitu, bahwasanya dengan kita itikaf tuh nggak cuma satu pahala sebenarnya yang bisa kita dapetin gitu Bib ya. Nah cuma sebenarnya gitu Bib ya, itikaf itu kadang kan banyak orang nih gitu di atas jam 12 nih baru pada ke masjid nih gitu, buat itikaf gitu salat malam. Nah sebenarnya emang setelah jam itu gitu atau tengah malam itu itikaf atau sebenarnya pas kita mau Isya mau taraweh dengan kita niat itikaf gitu itu udah bisa dihitung dengan pahala itikaf belum sih gitu? Ini pertanyaan bagus ya. Itikaf itu artinya kita berdiam diri di masjid, jadi waktunya itu kapan aja. Mau pagi, siang, sore, ketika kita masuk masjid kita niat itikaf, maka itu Pak itikaf. Tidak harus tengah malam, cuman begini. Ya, kenapa orang melakukan tengah malam lebih khusus di bulan suci Ramadan? Karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan malam seperempat akhir malam. Itu malam yang sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Seperempat akhir malam itu adalah malam-malam yang dimana Allah ijabah doa-doa setiap hambanya walaupun di luar bulan suci Ramadan. Kenapa? Kenapa Allah memuliakan seperempat akhir malam? Karena seperempat akhir malam ini adalah malam disaksikannya bukti di mana Rasulullah dilahirkan. Ketika itu Rasulullah, muktamad daripada ulama mengatakan bahwa Rasulullah lahir di seperempat akhir malam. Maka saat itu Allah jadikan seperempat akhir malam itu sebagai malam yang mulia. Ya, karena berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Itu bayangin, malam aja menjadi mulia, menjadi agung karena sebab Rasulullah. Hanya karena sebab dilahirkan Rasulullah menjadi malam yang mulia. Bagaimana kalau kita menjadi umatnya Nabi yang mengikuti Nabi besar Muhammad SAW? Artinya itulah kenapa ulama banyak orang memakmurkannya jam 12 malam ya karena seperempat malam akhir tadi diambil. Tapi kalau untuk itikaf kapan aja, ketika kita masuk masjid kita niat itikaf, maka itu saat itikaf gitu ya, kapan aja, habis mau tarawih, habis maghrib, kapan aja. Begitu kita mau masuk masjid, sebelum kita langkah kita masuk ke kaki kita ke masjid, maka kita niat itikaf tadi dengan tadi saya ajarkan macam-macam niat. Jadi ketika langkah kaki kita pertama kali kita nginjak ke masjid kaki kanan, maka saat itu kita dinilai itikaf, pahala kita. Selagi kita duduk di situ tiap detik dapat pahala itikaf. Pahala. Alhamdulillah banyak banget nih yang kita dapat pada malam hari ini ya, dari
Lailatul Qadar, terus itikaf gitu. Mungkin yang sebelumnya kita tahu nih, yang sebelumnya kita nggak tahu, malam ini kita jadi tahu lebih banyak nih soal tadi di malam Lailatul Qadar itu yang seharusnya Rasulullah mau umumkan ketunda jadi dirahasiakan sama Allah karena adanya perselisihan, dan soal itikaf tadi gitu yang mungkin yang kita tahu cuma duduk masuk masjid niat sholat berjamaah gitu yang nggak ada niat itikafnya. Sekarang dengan menonton video ini kita jadi tahu tuh, dan nggak cuma satu pahala itikaf aja, ternyata apa yang tadi Habib jelaskan juga bisa dapat 6 pahala sebenarnya dari pahala itikaf itu tadi gitu. Dan di akhir Ramadan ini juga Habib ya, dan pastinya setiap muslim itu ada kewajiban untuk berzakat jika dia mampu gitu ya. Dan untuk lebih jelasnya lagi juga nih biar kita banyak lebih tahu gitu dari apa yang belum kita tahu sebelumnya, mungkin minta waktunya Habib untuk menjelaskannya Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Naam, di dalam Islam kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah ya. Fitrah itu artinya adalah suci kembali. Artinya zakat fitrah ini adalah untuk mensucikan diri kita dari kotoran-kotoran ya. Nah, zakat fitrah ini wajibnya bagi siapa ya? Wajib bagi orang yang mampu, yang memiliki kelebihan di dalam makanan pokok. Nah, batasnya adalah, kelebihan adalah batas dia mampu atau makanan yang ada di dalam rumahnya cukup buat malam takbiran atau malam Id sampai hari Idnya tersebut ya. Dia cukup nih ada makan dan ada sisa, maka di saat itu dia wajib mengeluarkan zakat walaupun dia kondisi menerima ya. Iya, menerima. Misal contoh dia orang miskin, ya kan dapat ketika sebelum malam Id ataupun biasanya malam Id mereka mengeluarkan ya, karena afdolnya mengeluarkan di dalam zakat fitrah itu malam Id sampai subuh ya, itu paling afdol saat subuh sebelum orang berangkat untuk sholat Id, sebelum khatib naik ke dalam mimbar, itu batas akhir. Tapi afdolnya itu malam takbiran sampai saat itu subuh itu. Jadi ketika malam itu dia misal orang miskin, dia dapat beras banyak dari orang-orang. Nah, dia kelebihan tuh. Maka saat itu dia wajib mengeluarkan zakat. Dengan zakat itu sebut nggak jadi masalah. Dengan beras yang diterima. Zakat yang berasal. Iya. Nah, ini tidak jadi masalah dan itu menjadi kewajiban dia karena dia melebihi makanan pokok. Makanan pokoknya sudah berlebih. Jadi batasnya dia wajib zakat itu kalau dia memiliki kelebihan di dalam makanan pokok untuk dirinya dan keluarganya saat malam Id sampai hari Id ya. Nah, itu maka dia wajib mengeluarkan zakat. Nah, siapa saja yang wajib zakat adalah orang yang merasakan di bulan Ramadan. Itu yang wajib. Misal ada orang bayi lahir, ya lahirnya hari terakhir di bulan suci Ramadan, pagi malamnya udah takbiran nih akhir puasa, maka dia wajib. Ya. Orang yang meninggal di bulan Ramadan dia wajib keluarin keluarganya zakatnya. Masih setengah Ramadan meninggal dikeluarin wajib. Pokoknya yang dia merasakan walaupun cuma 1 hari di bulan suci Ramadan maka dia wajib zakat. Ya. Nah, di dalam permasalahan ini yang sering banyak terjadi yang ingin saya bahas adalah bagaimana hukumnya mengeluarkan zakat dengan uang. Iya, nah, ini fenomenal. Fenomena zaman sekarang gitu. Nah, orang nggak mau ribet. Nah, di dalam madhab kita, di madhab Imam Syafi'i yang kita anut di dalam Indonesia ini, kebanyakan semuanya madhab Imam Syafi'i. Di dalam madhab Imam Syafi'i itu zakat itu wajib dengan menggunakan bahan pokok, makanan pokok. Ya, makanan pokok di tempat tersebut. Ya, di Indonesia kan beras. Ya, kalau di luar negeri bisa gandum atau apa ya, itu macam-macam. Setiap daerah punya makanan pokok yang makanan pokoknya. Ya. Nah, zakat fitrah itu wajib dengan makanan pokok. Kalau uang bagaimana? Kalau uang itu berarti bukan makanan pokok kan? Iya, betul. Jadi tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah di dalam madhab kita. Saya tekankan, kita bermadhab Imam Syafi'i tidak sah mengeluarkan
zakat dengan uang. Nah, lalu bagaimana? Ya dengan makanan pokok. Misal kalau dia belum sempat beri beras, biasanya Baitul Mal itu yang bagian ngumpulin panitia zakat ya. Dia biasanya menyiapkan beras. Dia punya beras ya. Dia beli beras ya. Berapa ya? Nanti kita ngasih duit ya. Kita ngasih duit ke panitia ditukar dengan beras. Nah, saat ditukar beras kita niatnya di saat beras tersebut. Berarti ijab kabulnya pakai beras yang itu ya, beras. Iya. Jadi ditukar dulu uang kita. Nah, berapa itu zakat fitrahnya kan 2,5 kilo. Ya kalau kilo kalau 3,5 liter. Itu kurang lebih ya daripada hitungan daripada beras kita. Jadi ketika dan kalau kita keluarin itu misal uang kita kan berarti kan kita lihat berapa nih harga beras saat ini ya yang kita makan. Tapi kalau kita mau afdol ya beras terbaik ya misal kalau dia belum sempat beli beras, harga beras terbaik misal 10.000 atau 11.000, maka dia ngasih uang 2,5 berarti kan 22 berapa ya 2,5 kilo 25.000 iya 25.000 ke panitia ditukar dengan beras. Nah saat ditukar dengan beras maka di situ kita niat nawaitu an ukhrijal zakatul fitrah li nafsi fardhu lillahi ta'ala kalau untuk diri kita. Kalau untuk anak kita ya keluarga ya kalau untuk keluarga ada niatnya lagi. Kalau untuk istri nawaitu an ukhrijal zakatul fitri li zaujati fardhu lillahi ta'ala ya. Atau untuk ibu tinggal diganti niatnya li ummi, atau untuk orang tua kita li abi ya, kita niatnya diganti ya. Artinya nanti ketika kita tukar dengan beras kita pegang, kita niat nawaitu an ukhrijal zakatul fitrah nawaitu an ukhrijal zakatul fitrah nafsi fardhu lillahi ta'ala ya, itu niatnya. Niat itu wajib ya. Kalau kita nggak niat maka nggak sah juga, jatuhnya sedekah. Jadi kalau niat itu tadi niat ya. Jadi ketika kita nggak tahu ngapal niatnya, tanya sama amilnya gimana cara niatnya ya, apa niatnya boleh. Nah setelah itu nanti kita doakan tuh doa sunnah. Kita nggak bisa doanya udah niatin ya Allah saya keluarkan zakat, ya Allah mudah-mudahan zakat ini berkah, jadikan ini. Kita doa saat kita setelah niat kita doa. Nah kalau uang tadi jatuhnya apa? Zakat mal. Iya. Kalau kita keluarin uang nggak ditukar beras maka jatuhnya zakat mal ya. Atau bisa jadi sedekah ya. Jadi nggak diterima karena zakat namanya zakat fitrah itu makanan pokok ya. Dan makanan pokok itu ya bukan uang. Karena Nabi juga ngeluarinnya waktu itu bukan uang gandum, kurma ya. Nabi saat itu mengeluarkan ya gandum, kurma, nggak uang. Nabi nggak pernah ngajarkan mengeluarkan uang, belum uang. Jadi ya namanya zakat fitrah ya uang, beras, makanan pokok gitu ya. Jangan sampai kita malas. Kalau kita malas transfer nggak bisa ya. Tetap kita misal kita nggak sempat beli berasnya langsung, lebih afdal kita baru cari beras yang terbagus ya, sekali setahun kok, masa kita mau kasih beras yang biasa ya, jangan pelit-pelit ya. Setahun sekali ya, cari beras yang paling bagus, yang paling mahal kita beli. Kalau enggak ya kita beli di di yang Baitul Mal ngumpulin tuh badan zakat ya Mbak Aziz ya. Kita tukerin, kita bilang saya beli beras, ya akadnya tetap beli beras, dikasih beras, setelah itu baru kita niat di situ dan kita keluarkan zakat fitrah. Ya, ini yang harus kita perhatikan bahwa di dalam madhab kita tidak sah mengeluarkan zakat fitrah dengan uang karena uang itu bukan makanan pokok. Ya. Kalau kita mau ngasih sedekah jatuhnya, Beb kan makanan di beras sudah banyak Beb, ya kita kasih aja sedekah. Begitu, apa repotnya? Kalau memang dia banyak beras, ya dia kan udah banyak terima zakat yang lain. Ya sudah, kita kalau mau ngasih kita kasih uang. Dia misal butuhnya uang buat beli minyak atau apa, ya kita sedekah. Betul. Tidak menjadikan berubah karena dia butuhnya sesuatu yang lain, merubah zakat fitrah tersebut menjadi sebuah uang, nggak bisa. Betul. Jadi ya kita niat sedekah, ya beras tetap kita kasih, gitu. Betul. Ya, dan ini adalah yang fenomenal yang harus kita ketahui. Jadi
apa salahnya sih kita sisakan waktu sebentar untuk ke warung beli beras. Sesibuknya kita, sesibuk-sibuknya kita, insya Allah bisa lah kita ke warung untuk cuman beli beras, kita kasih ke panitia zakat. Mereka yang bagi, mereka yang pusing kok, kita nggak pusing, cuman beli beras doang. Kenapa yang malas? Nah, karena memang banyak seperti yang kita tahu gitu ya. Maksudnya panitia penerima zakat ini main terima-terima aja itu gitu. Maksudnya apa? Yang mau zakat ngasih uang, tapi niatnya pakai niat itu tadi itu yang seharusnya beras. Nah, makanya melalui video ini nih udah sangat jelas gitu ya, soal zakat gitu. Apa zakat fitrah gitu? Apa yang harus kita keluarkan itu bukan uang. Kalau uang, apa bedanya dengan sodakoh itu tadi? Atau zakat mal. Atau zakat mal gitu. Atau zakat mal. Berarti memang harus beras, dan khususnya nih untuk panitia atau amil zakat di tiap-tiap musola atau masjid gitu. Sudah seharusnya gitu, di mana yang kita tahu mayoritas Muslim di Indonesia itu bermazhab Imam Syafi'i gitu ya, dan alangkah baiknya pada saat para yang mau berzakat itu dialihkan ke beras gitu, jangan ambil gampangnya aja nih udah duit. Tapi kalau misalkan dibeliin beras nggak boleh Bib ya. Apa? Dibeliin beras nantinya yang panitia itu. Nah, berarti harus beras pada saat ijab niatnya kan gitu. Itu. Niatnya. Masalah niatnya itu tadi gitu. Dan harus beras gitu. Nah, soal tadi ini Bib. Misalkan zakat untuk satu keluarga nih Bib. Tapi anaknya udah dewasa gitu. Anaknya udah dewasa dan belum menikah tapi gitu. Nah, itu bisa nggak orang tuanya nih sekalian nih kita zakatin nih anak kita yang udah dewasa dan udah bekerja tapi belum menikah gitu? Boleh, kalau masalah bolehnya boleh orang tua memberikan zakat, cuman lebih afdolnya ketika dia sudah dewasa, apalagi dia sudah punya penghasilan, maka dia yang ngeluarin sendiri. Kalau untuk afdol, karena berapa? 25.000, 30.000, masa berat sih 30.000, ya kan? Untuk ibaratnya itu kan hal kecil, untuk dirinya cuma 30.000, insya Allah setiap orang mampu, ya kan? Artinya cuman kalau memang orang tuanya mau menzakatkan nggak jadi masalah. Zakat itu siapa saja, yang penting itu orang keluar zakat. Mau dari dirinya sendiri mengeluarkan atau dari orang tuanya nggak jadi masalah. Tapi lebih afdol. Lebih afdol. Alangkah dirinya menzakati sendiri karena dia sudah punya penghasilan atau sudah mampu. Gitu. Jelas. Nah, terus kan untuk tahun ini nih Basnas itu menetapkan bahwa zakat itu 2,5 kilogram beras atau 3,5 liter beras, atau kalau uang itu 45.000 nih Bib. Nah, misalkan tadi kan yang Habib jelaskan bahwasanya memang ya zakat fitrah itu harus beras gitu ya. Misalkan panitia itu menyiapkan dengan beras yang 10.000 misalkan gitu ya. Kalau 3,5 liter kan berarti 35.000, dan itu ada kelebihan 10.000 misalkan ini. Itu boleh nggak Bib? Atau dijadikan infak gitu, atau bukan sodako nih jatuhnya, infaknya buat apa? Ya mungkin kan kegiatannya panitia ini kayak harus beli plastik misalkan apa gimana Bib? Itu Bib. Nah, ini pertanyaan bagus. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Ini adalah satu pertanyaan yang bagus, yang ilmu. Nah, oke, tadi kan pertanyaannya kalau harganya beras 10.000, sedangkan ada lebihnya berarti kan. Betul, nah, di si panitia tersebut dia harus menyampaikan kepada si orang tersebut. Harus ada keterbukaan. Ini harga berasnya sekian. Nanti ada lebih, boleh ya kalau kita nih contohnya buat beli plastik atau buat capeknya kita, buat ngopi, nggak apa-apa. Yang penting ada keterbukaan. Kita bilang bahwa ini berasnya harganya sekian, ini uangnya lebih nih. Gimana ridho ya, ikhlas ya kalau nanti kita gunakan buat buat panitia capek ya, buat ya segala macam itu upah buat mereka. Nggak jadi masalah, yang penting ada keterbukaan. Ceritain bahwa ini beras harga segini. Itu nggak jadi masalah. Ya, artinya mau yang penting si pengeluar zakat ini tahu
Ya, dia ada lebihnya uang, ada lebih kelebihan uang, dan dia tahu posisi harga berasnya seharga berapa. Harga yang dia keluarin itu. Ya pasti orang itu insya Allah ikhlas lah, masa 5.000 dibahas, diminta. Ya, betul. Itu kalau ada yang begitu berarti pelit banget. Ya apa pasti ikhlas orang itu pasti. Yang penting kita jujur bilang aja. Yang penting kita jelasin. Ya, panitia ini ya. Iya. Karena memang ada namanya upah nanti mereka kan bisa diambil dari itu mereka. Nanti dari bagian zakat itu nanti ada bagiannya untuk mereka, ada hak juga mengambil itu. Dan nanti setelah itu dia mau jual lagi buat apa urusannya dia. Ya. Ada bagiannya. Nanti ada di dalam fikih ada dijelaskan lebih detailnya. Masya Allah nih malam ini benar-benar daging semua isinya nih. Bener-bener banyak yang dari kita nggak tahu jadi tahu gitu. Mungkin sedikit saya merangkum gitu Bib ya, apa yang kita obrolin malam hari ini gitu. Dari Lailatul Qadar itu tadi gitu, yang sebenarnya tadi padahal tuh sehari sebelumnya tuh Rasulullah udah mau nyampein tuh ke umatnya. Dan kita bisa tahu selama kita bisa tahu sampai akhir kiamat nanti gitu. Tapi karena perselisihan tadi dua orang itu akhirnya Allah merahasiakannya. Walaupun mereka sudah berdamai. Itu. Makanya, bagaimana kalau perselisihan nggak damai? Nggak damai-damai gitu. Padahal itu udah berdamai gitu. Gimana kalau nggak damai-damai gitu, dan gimana caranya gitu pokoknya ya tadi yang Habib sampaikan itu Masya Allah ya bukan murka sih sebenarnya, cuma dari hal yang seperti itu aja yang harusnya kita bisa tahu jadi rahasia selamanya gitu. Jadi rahasia selamanya. Ya pertama itu soal Lailatul Qadar, dan mungkin banyak dari kita yang nggak tahu atas peristiwa itu gitu. Dan untuk itikaf tadi gitu, yang kita tadinya cuma niat mau sholat berjamaah masuk masjid aja gitu, dan atau mungkin kita tahu mau itikaf cuma niatnya itikaf tok aja gitu Bib ya. Tapi ternyata dari apa yang Habib jelaskan tadi itu sebenarnya kita bisa lebih dapat dari 1, 2 ataupun 3 pahala gitu. Bahkan tadi Habib jelaskan ada 6 pahala itikaf gitu. Ada 6 pahala itikaf. Dan soal zakat tadi sangat jelas sekali tadi Habib udah jelaskan gitu bahwasanya zakat fitrah itu memang harus makanan pokok ya Bib ya, makanan pokok, dan dimana kita masyarakat Indonesia ini ya makanan pokoknya beras gitu. Jadi mungkin untuk panitia zakat atau amil zakat gitu mulai sekarang gitu nih ya, setelah kita tahu gitu dan memang seharusnya beras, jadi setiap uang yang diserahkan dari orang yang mau berzakat itu dikonversi ke beras sebaiknya Bib ya pada saat akadnya gitu. Dan terima kasih banget Habib, Masya Allah di malam ini benar-benar luar biasa gitu. Terima kasih sekali lagi atas waktunya, dan mudah-mudahan kita masih dikasih kesempatan lagi nih untuk ngebahas hal-hal lain lagi nanti. Insya Allah. Dan untuk itu dukung terus channel Sepertiga Malam dengan cara like, share, and subscribe channel Sepertiga Malam. Terima kasih sahabat Sepertiga Malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.